Biografi Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Nama asli Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1772 di Bonjol, Sumatera Barat. Ia merupakan putra dari Bayanuddin Syahab dan Hamanutan. Syahab adalah seorang ulama, pejuang, dan tokoh yang dituakan oleh masyarakat. Dia menjadi tempat meminta nasihat, petunjuk, dan mengadu segala hal baik yang berkenaan dengan masalah keagamaan maupun keduniaan. Sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan, Tuanku Nan Receh dari Kamang Agam menunjukkan sebagai imam bagi kaum padri di Bonjol. Dia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol terkenal karena perlawanan melawan penjajah Belanda pada Perang Padri. Perang Padri berlangsung dari 1803 hingga 1038 yang melibatkan orang Minang dan Batak. Awal Perang Padri hanya merupakan perang saudara yang diakibatkan karena adanya pertentangan antara kaum Padri yang terkenal dalam kalangan ulama dan kaum adat yang merupakan masyarakat kerajaan Pangaruyung. Kaum Padri menginginkan agar hukuman di daerahnya dijalankan berdasarkan hukum agama Islam karena masyarakat di daerah tersebut masih memiliki kebiasaan buruk seperti berjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, serta hukuman yang terlalu longgar. Adanya kesempatan antara kedua kaum mengakibatkan meletusnya Perang Padri. Awalnya, Perang Padri melibatkan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman kemudian menyerang kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsya. Serangan pertama di Pangaruyung terjadi pada 1815 dan kemudian pertempuran selanjutnya pecah di Kota Tengah dekat Batu Sangkar. Pertemuan ini kemudian membuat Sultan Arifin Muningsya terdesak dan terpaksa melarikan diri dari kerajaan di Lubuk Jambi. Akibat terdesak kaum adat pada saat itu, mereka akhirnya meminta bantuan dari Belanda. Belanda pun menyetujuinya untuk membantu kaum adat melalui sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1821 di Padang. Isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda akan mendapatkan penguasaan wilayah di pedalaman Minangkabau. Meskipun Belanda sudah turut campur dalam perang tersebut, tetapi mereka masih saja kesulitan melawan kaum Padri, yang pada saat itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Belanda yang kesulitan pun mengajak kaum Padri untuk berdamai. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian pemasang di tahun 1824. Hal tersebut harus dilakukan Belanda karena mereka sudah kehabisan dana untuk perang. Ini juga mereka harus menyelesaikan perang lainnya pada masa itu seperti perang di Ponorogo, tetapi perjanjian tersebut kemudian diingkari oleh Belanda yang kemudian menyerang Nagari Pandai Sike. Pada tahun 1833, perang berubah di mana adat dan kaum Padri bersatu dengan dibuatnya plakat Puncak Pato di Tabek Patah untuk melawan Belanda karena kenyataan bahwa keberadaan penjajah justru menyengsarakan rakyat Minangkabau. Pengepungan terhadap Tuanku Imam Bonjol berlangsung sangat lama, hingga Belanda meminta bantuan dari Batavia, barulah benteng Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda, dan Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah. Setelah itu, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Ambon pada 1839, dan kemudian ke Minahasa hingga akhir hayatnya. Tuanku Imam Bonjol meninggal pada 8 November 1864 dan dimakamkan di Desa Lota, Pineleng. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional karena perlawanannya terhadap Belanda.